Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Anda ingin nggak mendapatkan pahala yang abadi sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, terus Anda miliki? Tiada lagi. Itulah yang disebut wakaf. Dan wakaf ilmu yang direpresentasikan dengan buku yang direpresentasikan lagi dengan surat Fatihah. Menurut pendapat saya inilah yang terpenting. Benar. Bayangkan nama Tuhan Lata, Uzza, Manat bagi orang musyrik itu salah satunya di antaranya kanak-kanak. Dan salah satu Tuhan mereka juga kanas. Bayangin kalau bacanya iya kana budu karena Tuhan mereka. Nah di sini dijelaskan amat sangat detail dan baik dengan yang sederhana dan mudah dimengerti untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang utuh. Jangan lupa. Wakaf antum tidak akan hilang selamanya abadi. Dengan 300.000 rupiah bisa mendapatkan 5 buah buku ini yang kami salurkan banyak sekali. Kami akan salurkan ke seluruh Indonesia. Insya Allah saya sudah pesan. Saya pesan insya Allah 3 paket. Untuk berapa berarti? Untuk 900.000 akan mendapatkan 15 buku ini dan akan salurkan langsung kepada mereka yang betul-betul memahami tadabbur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita kembali berjumpa di pagi ini dan mudah-mudahan selalu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang kita isi dengan berbagai macam amal soleh, berbagai macam ibadah yang dimulai dengan sholat wajib, tentunya sholat fajar ya, sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan doa, zikir, dan tilawah tentunya. Dan alhamdulillah di pagi ini dilanjutkan dengan kajian ilmu bersama Babi Haikal insyaallah. Dan di pagi ini sebagaimana biasa insyaallah kita akan melanjutkan sebuah kajian penting tentang keluarga, tapi yang berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini di tengah-tengah kaum muslimin, apa yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza terkhusus ya, dan juga umumnya di Palestina, menjadi sebuah ikatan yang besar bahwa apa yang mereka derita menjadi sebuah penderitaan kita. Sahabatku yang dimuliakan Allah, karena sabda Nabi Muhammad SAW kembali mengingatkan kita bahwa muslim dengan muslim lain itu seperti kal jasadil wahid, seperti jasad yang satu ya. Ketika salah satu anggota tubuh itu ada yang sakit, maka tada'u sa'irul jasadi sahri wal huma. Begitulah kata Nabi SAW. Maka seluruh tubuh akan menderita sakit, karena walaupun hanya sakit itu mungkin kelingking, mungkin cuman kaki gitu ya, tapi seluruh tubuh menderita kesakitan. Begitulah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam tentang perumpamaan saudara muslim dengan saudara muslim yang lain. Dan sebagaimana kita ikuti perkembangan berita ya di media sosial, di beberapa media mainstream juga, bahwa Gaza saat ini sedang dikepung gitu ya oleh tentara Zionis, dan mereka berusaha untuk melakukan invasi darat dan dibantu oleh tentara Amerika. Menurut kabar dalam berita yang kita lihat juga, sekitar 5.000 pasukan Amerika yang sudah bersiap untuk mendukung ya invasi darat yang dilakukan oleh Zionis Israel ini. Dan tentu kita hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan dalam Al-Qur'an Al Karim, begitulah kaum Yahudi, kaum Bani Israel yang
Kalau kita lihat simak dalam surat Al-Isra, salah satunya dalam ayat yang mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang bahwa kaum Bani Israel ini akan melakukan kerusakan yang besar hingga 2 kali. Nah, ini kita nggak tahu ya, para ulama apakah kali ini menjadi satu bukti bahwa inilah kerusakan yang sudah dilakukan oleh kaum Bani Israel itu yang 2 kali, yang kedua kalinya. La tufsiduna fil ardi marratain wala ta'luna 'uluwan kabira, dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bahwa mereka akan menyombongkan diri sebagai sebuah kesombongan ya, kesombongan yang luar biasa ya, 'uluwan kabira, sebuah kesombongan yang besar karena mereka merasa punya kekuatan militer yang besar, punya dukungan dari negeri adidaya Amerika dan Inggris, dan mereka dengan pongahnya tidak mau mengikuti mendengar apa yang sudah disuarakan oleh masyarakat dunia ya, tidak hanya kaum muslimin, masyarakat dunia. Kita lihat berbagai macam aksi demo ya di berbagai negara, dan bukan hanya kaum muslimin yang melakukan aksi itu, juga semuanya orang-orang yang masih mempunyai hati nurani tentu akan menyuarakan penghentian aksi kekerasan, aksi kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel ini, karena mereka adalah kaum penjajah. Dan kita sudah lihat Zionis Israel tidak mau mendengarkan resolusi apapun yang disuarakan oleh PBB. Dan ini bukan kali pertama ya, tapi sudah berkali-kali. Dan ini apakah kerusakan yang besar ini yang kemudian mengarah pada satu janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menghancurkan, membuat kekalahan kembali kaum Bani Israel yang disebutkan juga dalam surat Al-Isra. Ini surat yang memang disebut juga surat Bani Israel, ini memang banyak kisah yang akan berkaitan dengan akhir zaman. Dan kalau kita simak satu persatu di ayat selanjutnya, misalkan kita akan bisa memahami bahwa Allah akan mengutus sebuah kaum yang sangat kuat dan membangkitkan sebuah kaum yang sangat kuat. Apakah mereka itu adalah kaum yang kita sebut dengan Hamas ini, wallahu alam. Tapi begitulah firman Allah, dan janji Allah tidak akan diingkari. Ini akan lahirlah satu kaum yang kuat dan kemudian akan mengalahkan kejahatan, akan mengalahkan kaum Bani Israel yang sudah melakukan berbagai kejahatan ini. Wallahu alam. Tapi kita sebagai kaum muslimin memang harus punya keterikatan yang kuat terhadap kaum Bani Israel ini, keterikatan dengan bangsa Palestina yang sudah dijajah oleh kaum Bani Israel ini, oleh kaum Yahudi Zionis Israel. Dan tentu sebagai seorang muslim, seperti yang diingatkan oleh Bapak Haikal, barometer keimanan di akhir zaman ini adalah Al-Aqsa ya. Bagaimana ikatan cinta kita terhadap Al-Aqsa menjadi sebuah barometer keimanan kita. Bagaimana perjuangan mereka, kaum bangsa Palestina itu, untuk berkemerdekaan itu mendapat dukungan dari kita semua ya. Dukungan tentu bukan hanya doa, juga dukungan yang bisa kita lakukan ya saat ini baru mengirim bantuan ya. Dan saya mendapat satu pencerahan juga semalam, mendapat satu penjelasan dari Muhammad Hussein ya, seorang relawan Indonesia yang ada di Gaza. Beliau mengatakan bahwa kita membantu Palestina itu bukan hanya karena darah air mata gitu ya, bukan hanya karena ada penderitaan di sana, bukan hanya karena kaum muslimin di sana sedang mendapat penindasan, kemudian ketika dipiralkan oleh berbagai media maka kita akan bergerak. Justru keterikatan kita dengan bangsa Palestina itu memang seharusnya sepanjang waktu ya, tidak hanya terikat dengan suatu peristiwa saja, karena ketika mungkin peristiwa ini sudah berhenti, Israel tidak lagi melakukan invasi, misalkan invasi daratnya kemudian sudah mereda gitu kan, kemudian kita tidak lagi menunjukkan kepedulian terhadap Palestina. Bukan seperti itu. Justru kita ini memang harus mendukung Palestina, bukan hanya soal saat ini sedang
dijajah saja, tapi memang ini adalah sebuah bukti kita punya keterikatan penuh dengan Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Dan ketika itu menjadi satu keterikatan yang kuat bahwa Baitul Maqdis atau Al-Aqsa ini adalah milik kaum muslimin, maka akan abadi, akan terus kita melakukan sebuah dukungan karena ini menjadi sebuah perintah dari Nabi kita Rasulullah SAW untuk kita bersujud di Masjidil Aqsa ini. Dan mudah-mudahan jemaah semua yang dimuliakan Allah, kita mendapat kesempatan ya untuk bisa berziarah ke Baitul Maqdis. Tentu selain kita sudah menziarah ke makam Nabi, kemudian melakukan umrah di Makkah ya, di Masjidil Haram. Karena itulah zaman yang memuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurlah, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan tiap pagi kita bisa saling mengingatkan ya dalam sebuah kebaikan dan kesabaran, kebaikan untuk kita terus berjuang memperbaiki diri kita dan keluarga kita. Kemudian perbaikan ini tentu diwujudkan dengan berbagai macam aksi amal yang insya Allah MKI berusaha untuk membuat sebuah sarana ya untuk amal soleh itu, salah satunya dengan infak fisabilillah, infak dakwah untuk keluarga kita. Karena kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh MKI insya Allah akan selalu kita fokuskan bagaimana kita membangun keluarga yang lebih baik lagi. Salah satunya insya Allah di tanggal 4 November ini kita akan menggelar satu amal soleh ya, dalam bentuk khitan massal, yaitu di rumah Babe Haikal ya, nggak jauh dari rumah Babe Haikal itu ada sebuah klinik yang sudah kita dirikan bersama Babe Haikal, sebuah klinik namanya Klinik Zidan MKI, dan itu insya Allah menjadi satu kontribusi kita semua, tidak hanya pengurus, tentunya adalah milik kita semua Majelis Keluarga Indonesia untuk berbagi dengan sesama yang ingin merasakan mendapatkan satu khitan massal dengan metode modern gitu lah. Kata Dr. Vicky ini metode yang memang hanya beberapa kalangan yang bisa menikmatinya, dan alhamdulillah kita bisa menyajikan untuk kaum muslimin yang tidak mampu, yang kaum duafa dan yatim, yang mudah-mudahan kita semua tergerak untuk bisa membangun ya satu solidaritas, satu ukhuwah yang kuat bersama saudara-saudara kita, terkhusus yang di Indonesia, dan tentu juga tadi seperti yang sudah disebut, kita terhubung, terkoneksi dengan kaum muslimin di seluruh dunia, wabil khusus dengan kaum muslimin di Palestina yang sekarang ini sedang berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, insya Allah Babe akan juga segera gabung. Mudah-mudahan akan segera gabung juga dengan Majelis Keluarga Indonesia. Dan sekali lagi ya guys, saya ingatkan masih ada kesempatan nih untuk bisa berwakaf ya, wakaf buku yang ini insya Allah akan juga kita sebarkan ke kaum muslimin untuk bisa memahami Al-Fatihah dengan buku ini insya Allah. Itu buku Tadabbur Al-Fatihah yang ditulis oleh guru kita Tuan Guru Suparman Pajar ya. Dan inilah salah satu bentuk amal soleh juga yang kita akan sebarkan, kita gerakan, yaitu wakaf buku Tadabbur Al-Fatihah yang insya Allah akan kita sebar ke berbagai daerah. Salah satunya ke daerah di ini teman Tuan Guru Suparman lahir ya, itu di daerah NTB. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Dan tentunya kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kesehatan, waktu luang, kemudian bisa bermulazamah, bisa berbagi kita dalam kajian ilmu bersama guru-guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Dan sebagaimana yang sudah juga diingatkan, betapa keterikatan kita dengan Al-Aqsa ini memang harus kita terus tanamkan ya. Karena kalau kita tidak diingatkan terus, biasanya ya tidak dapat berita lagi tentang Al-Aqsa, kemudian kita lupa gitu ya. Nah, itu memang biasa gitu ya, lupa kemudian tidak lagi memperhatikan bagaimana apa yang terjadi di sana. Dan Israel kan berusaha untuk memutus ya jaringan internet supaya tidak ada lagi komunikasi dari kaum muslimin di Palestina dengan kita. Dan justru inilah yang dikhawatirkan ketika tidak ada lagi informasi berita seolah-olah tidak ada terjadi apapun di sana, maka kita
harus berusaha untuk mencari, membuat akses ya untuk bisa mendapatkan informasi-informasi penting di Gaza ini. Dan yang menarik, memang hubungan Indonesia dengan Palestina itu sudah lama ya terjadi, tidak hanya memang saat-saat ini banyak relawan yang datang ke Gaza atau ke daerah-daerah di sekitar Palestina untuk memberikan bantuannya. Justru kalau dalam sejarah yang kita tahu juga, eh, sejak Islam disebarkan di Indonesia di era-era Wali Songo, sesungguhnya sudah punya ikatan, punya hubungan yang kuat dengan Palestina. Dan ada yang menarik ketika disampaikan oleh Muhammad Hussein ya, semalam ketika beliau berada di Gaza, kemudian melakukan video gitu ya, mengambil gambar, kemudian ada yang curiga ketika mereka mendekati Muhammad Hussein ini dan dilihat dalam apa namanya bajunya ada bendera Indonesia merah putih. Mereka langsung tadinya curiga, kemudian langsung mendekat dan kemudian memeluknya. Ternyata betapa warga Palestina itu sudah kenal dengan Indonesia dan mereka tahu kaum muslimin di sini sangat mendukung dengan perjuangan Palestina ini. Allah Juga Akbar. Babe Haikal sudah hadir di sini dan tentu pengalaman Babe sangat banyak ya bagaimana Oh ya, kecintaan warga Palestina terhadap Indonesia ini ya. nanti saya kirim video di mana saya di stop tidak boleh masuk ya, hanya saya gitu ya, dan saya dibelain oleh 2 orang warga Palestina. Masya Allah. Ada video nanti saya kirimkan. Hanya saja sekarang kita langsung masuk. Saya mohon maaf, off dulu kamera sambil persiapan karena pagi ini menuju apa kabar Indonesia pagi, apa kabar Indonesia pagi di TV1, menuju ke sana dalam rangka dialog tentang perkembangan situasi terakhir di Gaza dan sikap Indonesia dan negara-negara Arab. Jadi dalam hal ini saya sebagai pengamat Timur Tengah katanya gitu barusan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di Majelis Keluarga Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dalam keadaan iman, dalam keadaan full Islam. Iman, Islam, ihsan, dan dalam keadaan tetap mencintai, tetap menjadi barometer keimanan di akhir zaman ini, yaitu Al-Aqsa. Sahabat-sahabat sekalian, lebih baik hari ini saya sampaikan sesuatu yang akan saya sampaikan nanti di televisi. Bahwa hari ini negara-negara Arab berada dalam kondisi yang sangat memalukan. Berada dalam kondisi yang sangat menghinakan dirinya sendiri. Ya. Berada dalam kondisi yang betul-betul terparah dan terburuk dalam sejarah umat manusia. 10.000 saudaranya sudah hampir ya, terakhir 8.800 ya. Hampir 10.000 anak-anak sudah dibantai. Sampai-sampai saya menuliskan satu kalimat yang kemarin cukup mendapat respon hampir menembus angka 1 juta ya. Ketika saya menuliskan Menteri Kementerian Pendidikan di Gaza itu sudah menyatakan mengundurkan diri, dia merespon ya, bukan mengundurkan diri dalam artian dia mundur, tapi dalam artian satu sindiran sarkasme yang sangat hebat, karena sudah tidak ada lagi anak yang harus diajar. Bayangkan itu. Mengundurkan dirinya karena tidak ada lagi yang bisa diajar. Tidak ada lagi. Artinya sudah habis semua anak-anak di Gaza. Sudah syahid semua di Gaza. Dan yang sangat menggelikan, yang sangat memalukan, memuakkan, tidak ada bantuan secara khusus, secara militer, secara persuasif untuk menghentikan dan mengancam. Tidak ada sama sekali. Bandingkan, pada tanggal 7 yang telah terjadi serangan pertama, tanggal 9, kapal induk US Gerard sudah masuk dan langsung mengirimkan bantuan. Dan langsung mengirimkan pasukan dan membawa amunisi lengkap dan menghantam. Jadi untuk Anda ketahui, yang menghantam Gaza sekarang itulah Amerika dan juga Israel tentunya. Hanya sebagian kecil Israel karena sudah di perbatasan disikat habis itu sama Hamas.
Begitu juga Inggris. Begitu juga Prancis dan beberapa negara lain. Artinya, kenapa negara-negara itu mampu melakukan serangan, bantuan serangan untuk uh, laknatullah ya Israel. Tapi kenapa di satu sisi bangsa-bangsa Liga-Liga Arab nggak ada tuh yang bisa. Come on. Bagaimana ceritanya hari ini? Nggak ada gitu loh. Jadi bagaimana kita harus bersikap? Amerika dan sekutu-sekutunya telah terjun di sana, telah membantai, telah membunuh. Sementara kita repot soal sidang. Maksud saya maksud saya Liga Arab. Nggak ada itu usaha-usaha yang nyata dan konkret untuk membantu saudara-saudaranya. Sebagaimana yang telah Amerika lakukan. Sementara sekarang dunia telah berpihak kepada Gaza. Dunia sudah berpihak kepada Gaza, saudara. Jelas itu. Demo di mana-mana. Di Amerika turun demo yang belum pernah terjadi. Di Inggris turun demo yang belum pernah terjadi. Ya, di Perancis pun demikian. Ini yang saya sebutkan negara yang sangat membantu. Kalau yang negara yang membantu Palestina tidak perlu disebutkan. Demo ya turun luar biasa. Ya. Oke, sayang, Papa jalan. Sayang, salam, love you. Minuman yang itu minum lagi dong. Minuman yang tadi bikin yang jamu segala macam. Boleh. Jadi teman-teman sekalian, maafkan. Hal ini membuat kita muak. Maka maafkan kalau kata-kata saya begitu sangat kasar kemarin di TikTok, di Instagram. Dan di Instagram dalam waktu 25 menit tembus 100.000 yang like gitu ya. Yang like 100.000 yang like. Dan beberapa jam telah tembus 500.000 yang like. Artinya sebegitu muaknya orang-orang dengan Liga Arab. Kemunafikan Liga Arab semakin hari semakin nyata. Dengan diizinkannya bukan transit, mabit atau bukan mabit apa ya? Ya tentara-tentara Amerika itu bercokolnya tuh di Saudi Arabia. Mohon maaf deh saya ngomong, udah capek ngomong baik-baik. Kurang ngajar itu negara. Kalau tidak ada Mekah dan Madinah, negara yang tidak perlu dikunjungi dengan segala macam kekasarannya. Mohon maaf, saya harus bicara demikian. Kita memuliakan Mekah dan Madinah saja, tidak semuanya. Saya sudah masuk mobil. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, kemarahan saya ini, emosi saya ini sangat beralasan karena tahu, gitu, karena tahu, ya. Berulang kali saya menyindir orang-orang di mana-mana, sering saya katakan. Kalau dihitung, banyakkan mana saya umroh sama ke Masjidil Aqsa, saya bilang banyakkan saya ke Masjidil Aqsa. Kalau dihitung total. Ya. Kalau dengan biaya sendiri, ya jelas semuanya paling banyak Masjidil Aqsa. Sebab ke Masjidil Aqsa, setiap ada jamaah, saya bilang saya ikut langsung dengan biaya sendiri. Saya cuma pengen menunjukkan bahwa oke lah, lupakan emosional saya, jangan dicampur adukan dengan ini. Tapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, mohon maaf merapikan ini. Begini betul. Pak Khalis, begini ya. Iya, Bang Ustaz. Ustaz, begini ya. Iya, silakan. Baik, lanjut.
eh saya berada dalam puncak emosi yang banget banget ya begitu ya. Karena kita tahu apa yang terjadi di sana. Ya kita paham apa yang terjadi di sana, situasinya kayak apa gitu ya. Kita tuh memahami banget. Kok bisa-bisanya gitu loh. Ya, transitnya kok ke situ gitu loh. Hey, come on, itu untuk bunuh saudara lo gitu loh. Berapa nilai ekspor impor yang kau lakukan dengan Israel Anatollah berapa? Gitu loh. Berapa yang kau lakukan? Sehingga ini membuka mata dunia gitu loh. You are nothing Liga Arab. You are munafik Liga Arab. Upaya yang dilakukan Jordan di PBB memprakarsai sidang patut diacungi jempol. Tapi Jordan sendiri, kemarin saya live. Sekarang mau live nggak cocok karena di sana jam 2 malam. Kemarin saya live video call live ya, video apa? WhatsApp live video dengan teman-teman di sana yang kebetulan di perbatasan LNB. Ya, ratusan ribu orang itu nggak mau pulang ke rumah. Ya standby di LNB Bridge. Gitu. Itu mereka nggak pulang ke rumah bawa bekal udah siap. Dia bilang nggak pulang lagi ke Yordan selama-lamanya nggak apa-apa. Yang penting dia bisa sujud di Masjidil Aqsa. Itu ratusan ribu orang yang udah siap di LNB Bridge. Mungkin mungkin Kang Selo, Om Ivan mungkin bisa merasakan itu apa yang terjadi di LNB Bridge itu horornya gitu kan. Kang Selo pernah sama saya ke sana gitu kan. Di LNB Bridge itu kayak apa gitu. Itu mungkin masih ingat suasananya Kang Selo. Dari perbatasan yang dijaga itu, mereka membentuk jalan terus sampai tengah kota, bayangin aja. Lihat rakyatnya itu loh, udah ready. Pemerintahnya masih sibuk aja sidang. Begitu juga di tempat-tempat lain. Bahkan Inggris yang salah satu negara dengan pensupport nomor 2 terbesar di dunia dalam keahlian Israel, Amerika 260 miliar US dollar, bayangin itu untuk Israel. Ya, itu belum pernah ada demo sebesar itu dan sampai sekarang terus saja. Begitu juga di seluruh negara. Artinya yang saya mau bilang adalah ini peluang, ini peluang untuk rame-rame menunjukkan keberpihakannya secara nyata. Kirimkan pasukan juga dong. Gitu loh. Jangan cuma retorika-retorika doang gitu. Jangan coba mengutuk-utuk doang. Indonesia pekan ini juga kalau nggak hari Kamis Jumat berangkat itu selain pasukan untuk perdamaian ya UN juga mengirimkan bantuan dari berbagai pihak yang dikumpulkan. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, ini kesempatan buat kita menunjukkan jati diri keimanan. Ini kesempatan untuk menunjukkan keberpihakan. MKI akan mempelaporkan, MKI akan menjadi pelopor dalam gerakan penghentian pemusnahan masyarakat sipil di Gaza
dengan stop dan boykot produk Israel. Ini salah satu cara cepat untuk menggugah masyarakat melalui Majelis Keluarga Indonesia. Kita tolong berhenti untuk COVID ya. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, kesempatan ini kesempatan emas, jangan disia-siakan. Kesempatan ini kesempatan berharga. Yuk kita berkontribusi. Oh ya, terhadap Mas Husin Gaza, saya belum berhasil kontak, tetapi mungkin handphonenya yang dikerjain lah begitu. Tapi handphone istrinya berhasil mengabarkan Husin dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Begitu juga Bang Onim ya, yang tinggal di Gaza, belum buka. Bang Onim yang tinggal di Gaza juga dalam keadaan baik-baik saja. Ya, karena mereka segera menyingkir ke tempat persembunyian yang ini ya, jauh dari tengah-tengah kota ya. Baik, teman-teman sekalian. Ya, teman-teman yang lain sudah positif tidak merespon WA saya. Wallahu alam bisawab. Seperti yang mereka bilang, kalau nggak WA lagi, kemungkinan dia berada bersama Rasulullah, bersama para pejuang-pejuang, sahabat-sahabat Badar dan sahabat-sahabat perang Uhud. Luar biasa kan ya. Nah, teman-teman sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang selalu saya banggakan istiqomahnya daripada Majelis Keluarga Indonesia. Semakin hari saya semakin bangga dan semakin memperkenalkan dari mana Ustaz Haikal, dari Majelis Keluarga Indonesia. Nah, sahabat, kembali lagi pada situasi Liga Arab. Tidak satu pun kecuali Hizbullah, dan itu bukan atas nama negara, atas semua organisasi yang betul-betul telah mengirimkan pasukan. Dan khusus yang antum mungkin tidak pikirkan gitu ya. Ternyata Afrika Selatan ya, itu salah satu pendukung utama yang sebagian warganya udah diambil Israel, tapi pendukung utama daripada Palestina. Somalia demikian, Suriah juga demikian. Pendukung utama Palestina. Dan satu negara di Uni Eropa yang kini dikucilkan oleh masyarakat Uni Eropa, yaitu Irlandia. Irlandia dengan gagah perkasa siap mengirimkan pasukan untuk Palestina. Satu yang mengejutkan saya dalam sidang PBB kemarin, Argentina yang selama ini stand with Israel, tiba-tiba stand with Palestine. Argentina itu besar masyarakat Yahudi di sana, tapi tiba-tiba dia stand with Palestina. Pidato para rabi dunia internasional harusnya menjiwai, dan sebenarnya itu cukup melegitimasi. Mana? Ya, oke. TV One ya. Cukup melegitimasi sebenarnya. Cukup melegitimasi untuk melakukan serangan. Yakin deh. Masyarakat dunia itu pasti mensupport. Masyarakat dunia pasti mendukung. Masyarakat dunia pasti tidak akan berkata mengecam gitu loh. Ya, karena ini sudah keterlaluan gitu loh. Amerika sendiri itu kan cuma presiden dan partainya. Sementara rakyatnya sampai saat ini demo gila-gilaan. Kemarin Chicago lumpuh loh ya. Chicago lumpuh karena masyarakat tumpah ruah ke jalanan. Belum termasuk daerah-daerah Michigan yang banyak Muslim dan support pada Palestina. Chicago itu kota besar di Amerika dan sampai lumpuh gara-gara demo itu juga keren gitu, ya. Begitu juga negara-negara Eropa tadi yang saya katakan, termasuk Inggris, ya hampir lumpuh karena luar biasa. Dia bilang belum pernah dalam sejarah demo sebanyak ini, menyentuh hampir 500.000 orang yang turun ke jalan. Ada angkat tangan dari Kang Selo, MKI Pusat. Silakan, saya persilakan lebih dulu. Assalamualaikum, Be. Izin respon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
eh ini kan momentum bagus ya, momentum besar sekali gitu, penting sekali buat umat Islam dan dalam konteks kebangsaan kita gitu. Apalagi Babe dipercaya sebagai pengamat Timur Tengah saat ini di eh, platform TV nasional gitu. Apa ya kontribusi yang bisa kita eh, perbuat minimal dalam bentuk gagasan gitu. Eh, Keluarga Indonesia ini mesti berbuat apa gitu dalam konteks Palestina supaya lebih tajam gitu. Jadi emosi yang Babe punya itu sekarang lebih bisa tersalurkan dalam bentuk aksi yang lebih real gitu, Be. Siap. Di TV saya minta ditulis eh, tanpa jabatan, tanpa apapun, Haikal Majelis Keluarga Indonesia. Satu, dua, salah. Dua, di jamaah, ya, di jamaah, saya minta diperkenalkan sebagai Majelis Keluarga Indonesia. Ya. Iya, Sehingga maksud saya ini, Be. tiga, Kita punya ya, ribuan sekolah. Kita punya ribuan sekolah, punya ratusan perguruan tinggi negeri gitu. oke. Lanjut. Eh, kita harus perkenalkan bahwa kita memproklamirkan kalau yang selama ini bantuan, kita harus jelaskan tentang edukasi gitu loh. Dari lembaga atau sub di bawah MKI, yaitu kalau saya ingat di AKL itu ada Aqsa Corner, saya ingat di Pak Antonio Sapi juga ada Yayasan Al-Aqsa, dan kita juga perlu mengkonkretkan pusat informasi Al-Aqsa atau pusat informasi atau pusat pemeliharaan atau pusat bantuan support atau apapun, saya belum kepikir namanya, tapi sebuah lembaga think tank atau lembaga studi yang terus memproduksi hasil tulisan-tulisan. Saya rasa itu keren, saya rasa itu konkret gitu. Tulisan-tulisan itu berupa pengetahuan bahwa dulu sejarahnya seperti apa, kedudukannya seperti apa, resolusi apa di PBB yang selalu dilanggar oleh laknatullah Israel gitu. Memberikan informasi yang seperti ini yang saya sampaikan, bahwa setiap hari ada demo untuk mendukung rakyat Palestina yang terjadi di Amerika dan negara-negara Uni Eropa. Ini kan nggak nyampe gitu, nggak nyampe kepada masyarakat. Atau ada bentuk lain, silahkan kita buka di floor, jamaah mengusulkan, silahkan. Bentuk apa yang konkretnya gitu. Buat saya kepikirannya masih seperti itu. Kalau bantuan kita belum mampu ke sana. Dan kedua, yang model bentuk bantuan itu banyak juga yang dilakukan oleh Ustadz Ferry, Ustadz Felix, Ustadz yang lain-lain tuh, dan saya sendiri secara personal punya dana khusus ya dari teman-teman yang selalu menitipkan. Kalau Al-Aqsa Babe aja, Al-Aqsa Babe selalu gitu. MKI apa, silahkan kita rempal di floor. Sempat ada yang nanya, kalau untuk zakat penghasilan itu bisa nggak disalurkan untuk Al-Aqsa ke saya yang menjapri ya. Dan beliau pengen langsung berhubungan dengan Babe, dan saya sudah kasih nomor Babe untuk zakat hartanya itu, zakat mal ya, yang memang kewajiban bagi kita semua, itu disalurkan untuk warga Palestina gitu, Be. Itu bisa tentu, insya Allah bisa. Dan saya belum beli tiket karena sampai detik ini berapa? Oh iya, saya belum beli tiket sampai saat ini karena tetap menunggu visa. Tadi malam saya komunikasi erat ya. Oh, ganjil genap. Kenapa lanjut itu? Anggota DPR.
Ganjil genap barusan ditutup, polisi menangkap. Baik, mohon maaf. Dari malam saya komunikasi intens sekali dengan pengurus visa di sana, dan beliau menyatakan keluar siang ini. Jadi besok pagi kata dia gitu. Besok pagi positif keluar. Besok paginya mereka itu kan siang kita nanti kan. Nah, siang itu nanti. Dan Israel, nauzubillah lanatullah, punya peraturan baru yang lebih memudahkan orang berangkat ke sana. Sepertinya dia udah ketar-ketir karena seluruh negara Arab itu, ya, di tengah mereka retorikanya, ternyata rakyatnya, bukan pemerintahan ini, rakyatnya telah melakukan boykot gila-gilaan. Telah melakukan boykot. Mereka bawa stiker kemana-mana, begitu ada produk itu, ditempel stiker itu. Israel, 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 Israel. Anda tahu di negara mana saja itu yang paling dekat dengan kita? Malaysia. Malaysia ya, betul. Keren Malaysia itu. Ya, ditempel, tempel. Jangan mengkonsumsi ini gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, di negara Arab juga demikian. Sepatu Puma betul-betul zero income sejak serangan itu di beberapa negara. Begitu juga makanan siap saji dan juga minuman kopi, ya, McD, Starbucks dan sebagainya. Itu betul-betul zero income dari negara-negara yang saya sebutkan tadi. Nah, ini langkah konkret nyata kalau umpamanya kita bisa seperti itu. Gitu. Saya pun dan teman-teman itu, ayo kita mulai. Ya, cuman terlalu sensitif kalau menempelkan stiker berbendera Israel gitu ya. Itu sama juga karena bangsa kita belum begitu peduli, sama juga mensosialisasi bendera Israel kan, saya pikirkan dengan teman-teman seperti itu. Intinya adalah Israel melonggarkan, dan kemarin saya komunikasi sudah bisa perorangan untuk masuk ke Tel Aviv yang selama ini belum bisa. Sekarang perorangan bisa. Ya, satu orang datang bisa, satu orang datang bisa. Jadi dibilang kalau Ustaz Haikal sudah dapat visa, langsung aja beli tiket, ya, Jakarta Singapura, Singapura Tel Aviv, langsung bisa mendarat dan di sana nggak ada masalah. Itu peraturan terbaru yang saya tahu. Untuk Mungkin teman-teman nggak ya ketahui, kita ya, mungkin nggak ya kita bikin satu usulan Babe lah, bikin usulan kepada seluruh guru-guru SD gitu mengajarkan tentang apa itu Palestina gitu. boleh Seruan, banget. seruan. Ayo, sambil kita siapkan ini loh tentang Palestina, produk daripada Iya, Majelis Indonesia. Nah, kalau itu saya bisa itu segera saya cakep tuh Be. buatkan, itu dihasilkan oleh MKI, lalu kemudian Teriak Be kita di TV One Be. oh ya, kita berikan itu kepada guru-guru. Boleh. Nanti akan saya sebut Majelis Keluarga Indonesia dalam upaya melakukan edukasi, mencetak dokumen yang resmi berdasarkan literatur internasional Cakep, tentang. Oke. Dapat ketemu. Nanti insya Allah saya sampaikan di. cakep. Jadi Bismillah. Sejarah Palestina ya, Be ya? Ya, Yoi, kita betul. edukasi. Sejarah yang benar ya, sejarah yang benar. Iya. Karena nggak diberikan di sekolah, kita berikan ini. Ini sejalan. Kita tulis depannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Wah, keren. Oh, cakep. Masya Allah. Ketemu tuh ide bagus. Alhamdulillah, insya Allah. Oke. Lanjut Be. Bu Siti Nurjana, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe sehat ya, Be? Alhamdulillah rabbil alamin. Be, saya kan sekolah di Yayasan Rahmaniyah. Anak saya baru kelas 8. Kemarin ini hari Ahad kita melakukan munasyarah doa dan dana untuk Palestina. Istri dari ketua yayasan, Ibu Elvi itu ketika kita duduk bareng punya rencana dan saya dukung banget akan membuat kajian yang hanya bahas masalah Palestina. Kita insya Allah mungkin mulai bulan November tiap bulan tuh Be.
segala macam permasalahan Palestina, sejarahnya segala macam itu salah satu mensosialisasikan kepada jamaah. Ini sih bicaranya masalah di sekolah ya, Be, yayasan itu karena muridnya aja SD-nya aja 1.000 orang, Be. Oke. Kemudian jadi maksud saya ini menjadi salah satu alternatif juga ya, Be, sosialisasi ke jamaah. Itu aja, Be. Assalamualaikum. Wassalam. Berarti yang kita buat itu selebaran atau brosur atau buku kecil tentang Palestina, produk daripada MKI itu bukan hanya ke sekolah, tapi ke ibu-ibu pengajian, luas jadinya. Bismillah, Oke, Be. siap. Saya akan siapkan tulisan. Udah jadi di buku saya, cuma saya akan highlight, akan ambil poin-poin khususnya. Oke, bismillah. Juga mungkin sedikit ada harapan juga, Be, masa depan Palestina ini bagaimana gitu ya. Karena Al-Quran sudah banyak menyebutkan di dalam surat Al-Isra ya, tentang Ya. sejarah akhir zaman di Palestina ini gitu ya. Ya, khususnya janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan begini. Kalian itu bangsa Israel itu akan membuat kerusakan di muka bumi itu 2 kali. Gitu. Nah, disinilah perbedaan pendapat para alim ulama. Apakah sudah 2 kali atau baru 1 kali? Kerusakan apa yang dimaksud? Di muka bumi mana yang dimaksud? Apakah seluruh dunia atau bumi Palestina saja? Apakah sudah dilakukannya atau belum? Dan itu kode dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pembantaian. Dan jangan lupa, jangan dikit-dikit dihubungi dengan kiamat. Walaupun kenyataannya demikian, tapi belum waktunya. Kenapa saya termasuk orang yang selalu meyakinkan kiamat belum waktunya? Kiamat belum waktunya. Kenapa? Karena masjid-masjid masih menyuarakan azan. Dan hakul yakin tidak terjadi pada zaman kita. Walaupun Israel udah dibunuh semua, Yahudi iya. Gitu loh. Nebukadnezar pernah membantai seluruh Yahudi. Hitler pernah membantai seluruh Yahudi. Bangsa Assyria juga pernah. Bangsa Babilonia juga pernah. Gitu loh. Ya, Islam menguasai di seluruh Palestina sering. Zaman Umar bin Khattab terjadi. Zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi terjadi. Zaman Mamluk terjadi. Sering kejadian itu, bukan hal yang baru. Jadi andai kata seluruh Liga Arab sekarang ini bersatu menghantam Israel dan membunuh habis mereka, dan kemudian Palestina di bawah kaki umat Islam, juga belum kiamat gitu loh. Memang salah satu tanda kiamat itu iya. Tapi harus disertai dengan tanda-tanda yang lain. Nggak ada lagi orang yang sujud di masjid. Nggak ada lagi orang yang tawaf di Ka'bah. Nggak ada lagi orang yang azan di masjid-masjid di surau-surau. Dan itu kapan? Allah alam, masih entah berapa abad lagi dari sekarang. Gitu loh. Saya termasuk orang yang seperti itu. Tanda-tandanya udah ada. Gitu loh. Tanda doang. Memang tanda bahwa itu akan berakhir. Bahkan secara ilmiah dihitung umur matahari lagi tinggal sekian ratus tahun lah. Sampai berapa tuh ya? Umur matahari akan habis dengan sendirinya. Karena akan habis menurut perhitungan NASA. Dan ketika tidak ada matahari, apa yang terjadi ya? Nah itu kiamat mungkin gitu. Pun demikian pun Cina telah membuat matahari palsu. Dan kemarin dilepaskan di atas Cina gitu, dan ternyata di malam hari mampu menerangi semua gitu ya. Matahari palsu buatan Cina, kan gila juga itu. Mohon maaf. Jadi saya kurang pendapat kalau dihubungkan segala sesuatu Al-Aqsa dengan kiamat. Al-Aqsa akhir zaman, iya, nanti, bukan waktunya. Wallah alam bisawab, bukan saya mendahului, bukan. Tapi kan kita mesti lihat semua ciri, bukan satu. Cirinya kalian akan membunuh Yahudi, iya. Tapi kan bukan itu saja. Selama azan masih dikumandangkan, selama masih ada sholawat yang selalu diucapkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan itu. Demikian janjinya dalam hadis-hadis kita baca.
selama ada orang yang sujud di muka bumi, selama ada azan berkumandang, nah, itu sebuah jaminan minallah bahwa Allah masih melindungi. Gitu. Lagi pula belum ada asap, belum ada dapat, belum ada, dan seterusnya, masih banyak sekali tanda-tanda yang sampai saat ini belum pernah tampil. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Beh, yang kalau mutbah Beh tentang prediksi dari Syekh Yasin bahwa tahun 2027 ini menjadi kehancuran negara Israel ini gimana, Beh? Betul, sepakat saya. 2026 malah hitungan kita. Ya, 2026. Kenapa? Karena sudah terlihat kembali kekuatan. Dulu kan diprediksi di bawah tahun 2000 kan, ketika Irak begitu dahsyat kekuatannya dengan Libya, ketika Libya sudah menyenangkan kekuatan ekonomi dulu, di mana semuanya dia nggak mau dibayar pakai dolar, dia mau dibayar pakai emas, dinar dirham. Irak setuju, rupanya WTC dibom oleh mereka sendiri, ya, 9/11 diciptakan oleh mereka sendiri, lalu kemudian mereka bantai Irak dan Palestina dan Libya. Nah, itu kan sengaja diciptakan oleh mereka gitu, untuk legitimasi pembantaian, dan akhirnya melemah sehingga pembantaian terhadap Israel tidak terjadi. Untuk teman-teman ketahui, 98 kali itu Amerika mengganti presiden, baru satu orang yang sangat mendukung, yang tidak mendukung Israel dan Freemason Illuminati, dia adalah John F. Kennedy yang kemudian ditembak mati. Demikian pendapat saya, akan lebih cepat barangkali 2026 ketika respon masyarakat dunia seperti ini. Ya, mulai pembantaian, mulai penghabisan dan membumi ratakan seluruh wilayah Israel itu dimulai dari 7 Oktober. Catat itu, 7 Oktober awal mulanya. Jadi bismillah ya, Beh ya. Baik, saya sudah hampir tiba dan ini sudah lewat daripada jadwal. Terima kasih atas pelatihan teman-teman. Insya Allah pada pekan yang akan datang, mudah-mudahan sudah ada pengiriman nyata orang-orang bersenjata amunisi lengkap masuk ke Gaza untuk membalas apa yang telah Israel lakukan. Ketahuilah, satu orang yang tewas mukmin di mata Allah lebih berat bagi Allah terhadap hancurnya bumi ini. Lah kok Allah diam saja? Bukan diam. Karena Allah Subhanahu wa taala menanti kalian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa minan nafsik. Yang Allah urusin itu bukan Palestina saja, yang Allah urusin itu alam semesta. Palestina sangat mudah ketika Liga Arab bersatu. Itu jawaban saya terhadap orang yang sering berkata dan bertanya, kenapa Allah mendiamkan? Ya. Sesuatu yang sangat mudah manusia lakukan, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan lakukan. Itu sangat mudah dilakukan. Ketika Liga Arab bersatu, selesai itu. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin matahari besok terbit dari barat. Allah yang menjamin semua benda itu nempel, ada gravitasi. Allah yang menjaga I sama dengan MC kuadrat. Allah yang menjaga malam hari ada gravitasi bulan. Allah yang menjamin air-air di laut itu tidak tumpah ke daratan. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan semua hukum untuk yang terikat dengan manusia dan benda dan bumi. Allah yang membuat rho sama dengan M per V. Allah yang menjaga EA sama dengan ER. Allah yang menjaga hukum-hukum fisika, kimia, matematik itu. Untuk Palestina, Liga Arab, adalah menjadi tugasmu, tanggung jawabmu. Cuma selangkah kamu ke sana. Saya yakin, hakul yakin, ainul yakin, ilmul yakin. Andai kata kita berbatasan dengan Palestina, sudah lama para pejuang akan masuk ke sana dan membantai Israel. Saya yakin, FPI, Muhammadiyah, Persis,
udah lama akan masuk ke sana. Saya yakin, aku yakin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita menyatu kembali, bersatu, dan apa yang diusulkan tadi secara forum akan saya tindak lanjuti. Wallahu a'lam bishawab. Hadallahu wa ikum ajmain. Mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada semua mujahid dan mujahidah yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-aziniyah wa likulli dinin salihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah wa ila mujahidin fi Palestin, fi Gaza, wa fi kulli makan. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma ansur minal muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur minal mujahidin fi kulli makan. Allahumma a'idz Islam wal muslimin. Amin. Wa ahlikil kafarta wal musyrikin. Amin. Udammir a'daka a'da'atin. Allahumma mazik jam'ahum. Allahumma saddid samlahum. Allahumma mazik kulla muwazzaq. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'idzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala khairi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Barakallahu fikum, Beh. Mudah-mudahan tadi nasihat yang Babe sampaikan kepada kita semua, ajakan untuk terus menggelorakan ya kecintaan kita terhadap Al-Aqsa, karena ini adalah barometer keimanan kita di akhir zaman ini, bahwa kita mendukung Al-Aqsa atau warga Palestina atau kaum muslimin seluruhnya bukan karena kasus ini saja, karena ada pembantaian, karena ada penderitaan yang dimiliki oleh mereka, tapi adalah sebuah kecintaan yang terus abadi, Be, ya. Apapun yang terjadi di Palestina adalah menjadi sebuah milik kita sendiri gitu, bahwa memang Al-Aqsa adalah milik kaum muslimin seluruhnya dan tidak dibatasi oleh geografis, dan sesungguhnya kita punya kewajiban untuk mencintai mereka sebagaimana kita mencintai kaum muslimin seluruhnya, dan itulah memang perintah dari Allah dan Rasulnya untuk kita, bahwa kaum muslimin akhul muslim, ya, saudara muslim dengan muslim adalah saudara, dan ketika itu sudah terjadi kekuatan persaudaraan ini, maka tidak akan ada lagi seperti Liga Arab yang kemudian diam, tidak bergerak apapun terhadap apa yang terjadi di Palestina. Dan ketika sunnatullah, hanya ketika tegak persaudaraan itu, maka sesungguhnya kekuatan akan semakin kuat, dan kita umat Islam mampu untuk mengusir Israel, ya, zionatullah. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi Babeh dimanapun ada berada, Babeh, dalam perjuangan dakwahnya. Salah satu ini dakwah yang harus kita gelorakan, bela Palestina, ya, dan ini bagaimana upaya kita lakukan dan kita doakan. Mudah-mudahan tadi rencana kita Majelis Ulama Indonesia ingin meluncurkan sebuah buku tentang sejarah Palestina dan masa depan Palestina ini menjadi satu panduan nanti yang bisa diajarkan di sekolah-sekolah, dan kita umat Islam akhirnya jadi lebih paham apa sesungguhnya yang terjadi. Jangan sampai kaum muslimin ada yang mengatakan, wah itu kan itu konflik antara negara gitu ya, konflik antara Palestina dengan Israel, ya. Kita tidak perlu harus ikut-ikut. Jangan sampai ada keluar lagi kata dari kaum muslimin seperti itu, apalagi yang mengatakan, wah kita aja udah susah di sini gitu, kenapa harus kita ngasih bantuan ke sana, ya. Dan itu salah satu pola pikir yang salah dan harus kita luruskan. Dan masih ada di antara kita yang seperti itu, dan kita ayo gerakan satu pemahaman yang utuh tentang bagaimana kita kaum muslimin sesungguhnya punya keterikatan atau koneksi yang kuat dengan saudara muslimin yang lainnya, dan terkhusus ada yang di Malaysia dan di Gaza ini. Dan baik, alhamdulillah wa syukurillah, jamaah yang ingin terus mengikuti kajian Babeh atau ceramah ini, Babeh silakan untuk ikut langsung di tepiwan, Be, ya.
Ya, apa kabar pagi ini? Itu ya, di live ya. Mm-mm. Nah, Silakan untuk langsung lihat penjelasan Bapak Pagi ini jam berapa di TV? disapa apa kabar pagi biasanya. Apa kabar pagi ini sekarang ya, mungkin lagi mau sebentar lagi mulai. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah menuntaskan satu kajian ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Haikal makin mengetuk hati kita untuk selalu menanamkan kecintaan kita terhadap Al-Aqsa, karena Al-Aqsa adalah milik kaum muslimin dan ini adalah warisan dari para nabi dan terkhusus dari Nabi kita alaihi salatu wassalam yang sudah mewasiatkan kaum muslimin untuk memiliki Al-Aqsa, untuk kembali membebaskan Al-Aqsa yang sekarang ini sedang berada dalam penjajahan Zionis Israel laknatullah. Selain doa, tentu kita bisa berbagi dengan mereka dengan menyalurkan infaknya fisabilillah. Silakan untuk memilih, mungkin banyak sekali ya yayasan yang khusus langsung punya koneksi terhadap Palestina untuk pemberdayaan, dan kita insya Allah juga mungkin seperti yang Bapak tadi harapkan punya suatu divisi khusus yang juga membahas tentang Palestina, dan ini sebuah upaya kita sebagai bukti kecintaan kita terhadap warga Palestina, terhadap Al-Aqsa tentunya yang paling khusus, karena inilah kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Dan kami juga ingatkan di pagi ini mudah-mudahan kita terus mengistiqomahkan untuk infak fisabilillah ya, untuk bersedekah, dan apapun seberapa besar yang penting adalah kerutinan ya, istiqomahnya kita untuk bersedekah di tiap pagi, dan ini bagian dari amal yang Allah cintai, karena di dalam sebuah hadis Nabi SAW, innal amal habu ilallah adawamu wa in qalla. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sebuah amal soleh yang terus dawam dilakukan walaupun itu kecil gitu ya. Sedekah tidak perlu harus besar, tapi juga kalau besar lebih baik. Tapi kalau ketika rutin dilakukan, kemudian menjadi sebuah keistiqomahan yang kita lakukan, mudah-mudahan ini menjadi sebuah amal unggulan kita yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Horis. Izin live. Assalamualaikum. Allahumma